Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita lestari. Pagi ini libur ya, jadi saya mungkin bisa sharing-sharing banyak tentang sertifikasi. Nah, di konteks ini eh, judul di web YouTube saya kan Forestry Certification ya. Nah, sementara yang dibahas paling banyak tuh FSC sama PFC ya. Jadi sebenarnya di konteks forestry sertifikasi ini banyak standar, tidak hanya dua itu aja ya yang bisa nanti saya sharing ya. Namun secara umum sih memang FSC sama PFC itu memang bagian saya, jadi tidak tidak hanya itu sebenarnya. Jadi di skema sertifikasi untuk forestry itu ada FSC, ada PFC, ada SWLK, ada juga skema layak yang lain masuk kategori forestry di dunia sawit ya, ada namanya ISPO, ada RSPO, ada juga ICC. Nah, itu juga skema di forestry, hanya beda saja di dalam konteks pelaksanaannya. Kalau di FSC, PFC, SPLK itu produk-produk kayu, hutan turunannya ya, mulai dari hutan, kayu bulat, kayu saw timber, kayu apa namanya, kayu recycle, kemudian produknya biofurnitur, decking, flooring, pintu, jendela, terus furnitur, tisu, pulpen, piano, bench, kertas dan lain sebagainya. Itu skema PFC, FSC sama SWLK. Sementara untuk di sawit ini ada ISPO, RSPO dan ICC. Ini produk yang dari sawit dan keturunannya. Nah, di produk FSC itu ada yang mandatory, ada yang voluntary. Kalau di SWLK itu wajibnya adalah kalau di di produk kayu turunannya itu SWLK wajib, tapi kalau di sawit itu ada ISPO yang wajib. Ini mirip-mirip ya, karena memang skema lokal untuk Indonesia saja. Sementara ya skema voluntary itu FSC, PFC, sementara di sawit itu RSPO sama ICC. Setahu saya di ICC itu kalau misalnya perusahaan sudah mendapat sertifikat ICC, dia akan mau premium price ya, di luar harga normal ya. Namun dan sertifikatnya berlaku setahun dengan diperpanjang atau tidak ya. Nah, saya pagi ini tidak bahas secara detail satu persatu ya, karena memang bukan bagian dari channel ini. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan ataupun hal yang bersangkutan dengan skema yang lain ya, mungkin bisa saya sharing sebisa saya. Itu yang saya coba jelaskan tentang channel ini, karena namanya memang proses sertifikasi, bukan menuju ke satu sertifikat. Karena proses sertifikasi di banyak skema di skop proses sertifikasi. Memang di dalam konteks saya membuat channel ini ada beberapa yang belum, kalau bahasa sederhananya, terstruktur dengan jelas, terus apa ya, loncat dari satu ke loncat yang lain, dari permasalahan satu ke permasalahan lain, dari pembicaraan satu ke pembicaraan yang lain, terus bahasanya juga masih ke naik turun ya, karena ini baru saya bikin kurang lebih sekitar 2 minggu ya, jadi masih proses belajar. Dan itu saya upload saja bagi saya, karena itu juga media untuk pembelajaran. Nah, siapa tahu kedepannya bisa lebih baik di dalam proses saya mengupload ataupun mendesain sebuah channel ya, karena bagi saya waktu itu sangat berharga. Waktu sebisa saya pakai untuk sharing, waktu sebisa saya pakai untuk membuat sebuah konten, dan itu bagi saya adalah sangat berharga, karena
memang pada dasarnya saya punya kesibukan yang lain sebagai sebuah karyawan di sebuah perusahaan. Jadi saya melakukan konten ataupun sharing-sharing ini di jam di luar tadi, sehingga saya hanya memanfaatkan situasi yang sangat sempit. Jadi uh, itu yang saya coba sharing di sini. Jadi jangan berharap mungkin kalau channel saya ini sudah cukup bagus, semuanya tertata rapi kayak mungkin channel-channel lain. Tidak, karena ini bisa sharing, langsung kita fokus saja, langsung kita sharing saja. Jadi tidak ada yang bersifat urutan ya, tidak ada. Itu hanya mood. Begitu mood saya sharing, begitu ada saya sharing, begitu ada ide langsung saya sharing. Jadi tidak ada target atau tidak ada hal yang bersifat textbook ya. Nah, ini seadanya saja yang saya coba sharing, dan itu saya berharap itu ada manfaatnya untuk teman-teman yang sedang belajar, terutama yang untuk FSC sama PFC. Untuk SPLK saya kira untuk Indonesia cukup paham ya. Kalau SPLK tidak begitu banyak. Kenapa saya tidak begitu banyak sharing? Karena bagi saya SPLK ini teman-teman sudah cukup paham, sementara FSC, PFC ini kan tidak banyak orang yang paham, dan tidak banyak lembaga yang paham tentang sertifikasi FSC sama PFC. Kalau SPLK saya kira 100% ya, mungkin 100% sudah bersertifikasi SPLK, jadi praktek sudah ada. Memang perkembangannya sekarang SPLK itu ada namanya geolocation ya, itu yang lagi rame. Jadi geolocation ini meminta dalam dokumen SPLK-nya ada barcode ya, kayak koordinat ya. Jadi koordinat barcode di setiap dokumen fee legalnya. Nah, ini yang menurut saya sebagai orang sertifikasi atau mantan sertifikasi ya, ini cukup bagus ya, karena dengan adanya geolocation ini kan berarti si perusahaan ini sudah menerapkan namanya traceability sebuah sistem ya. Artinya apa? Begitu kirim barang, produk furnitur, flooring, decking ataupun produk yang lainnya ke customer di luar negeri, itu sudah diketahui titik koordinat ya, dengan menunjukkan dokumen fee legal yang ada stamp geolocation, tinggal di scan barcode-nya itu ada. Nah, ini yang kemarin sempat saya diskusi teman-teman, ada yang menyatakan itu masih voluntary ya, jadi bisa dipasang, bisa tidak, tergantung kepentingan masing-masing perusahaan dan customer-nya ya. Detailnya saya belum tahu seperti apa prakteknya, belum sampai ke detail ya tentang geolocation. Tapi geolocation ini sangat membantu ya nantinya pada saat perusahaan ini melakukan ekspor ke Eropa ya, karena di Eropa ini lagi lame namanya UDR. Ya, UDR ini bukan sertifikasi atau bukan sertifikat ya, tetapi UDR ini sebuah regulasi yang diciptakan oleh Uni Eropa terhadap produk-produk yang akan diekspor ke Uni Eropa atau diimpor oleh kelompok Uni Eropa. Ini mereka bukan UDR, dan kebetulan di 2024 ini diundur sampai 2025 nantinya, karena memang dari persiapan beberapa pihak itu belum ready ya. Jadi yang cukup bagusnya adalah kita bisa belajar dari sini persiapan apa aja dokumen yang akan siapkan. Nah, Indonesia sudah punya dokumen fee legal. Dengan adanya geolocation ini sangat membantu. Kenapa? Karena UDR itu nantinya juga akan melakukan traceability ataupun lacak balak ke produk tersebut, itu sumbernya dari mana, hutannya mana, lokasinya mana. Nah, di UDR jadi itu akan meminta seperti itu. Nah, SPLK sudah ada namanya barcode yang menyatakan geolocation terhadap produk ataupun barang baku yang Bapak Ibu kirim ke Uni Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, di SPLK ini ada juga dokumen fee legal yang ada namanya country or harvest ya, negara tebang, itu juga akan diminta oleh UDR. UDR ini masih semua pihak masih bertanya-tanya seperti apa konsepnya, seperti apa bentuknya, seperti apa sistemnya. Ini masih banyak pertanyaan yang bahasa sederhananya tidak bisa dijawab secara tuntas ya, karena memang belum
belum dipraktekkan dan semua orang masih meraba-raba seperti apa. Kalau dibaca, didengar atau di training itu sudah banyak informasi. Misalnya nih, perusahaan harus menyediakan dokumen tentang geolokasinya,